Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Saya nggak lama-lama Bapak Ibu, kita langsung tertuju kepada ke pasal-pasal tertentu ya yang menyentuh dengan tugas-tugas pengawas yang dikembalikan menjadi guru gitu ya Bapak Ibu. Nah, Permenpan RB ini Bapak Ibu ditetapkan tanggal 10 Desember, kemudian diundangkan tanggal 23 Desember. Ini baru saja beberapa hari keluarnya, dan ditandatangani oleh Menpan RB yang baru, yaitu Ibu Rini Windiantini. Oke, kita langsung ke paparannya ya Bapak Ibu. Baru-baru saja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu Permenpan RB nomor 21 tentang jabatan fungsional guru. Dengan berlakunya Permenpan RB 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, maka jabatan pengawas sekolah secara resmi dihapus dan disesuaikan menjadi jabatan guru. Barangkali kalau tugas-tugasnya tidak dihilang, mungkin hanya istilah saja menurut saya Bapak Ibu, mungkin ini istilah pengawas saja yang dihapus, tapi kalau tugas-tugasnya masih tetap melekat di jabatan pengawas. Barangkali begitu ya. Mohon nanti masukan yang mendapat tugas sebagai pendamping satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya tetap sebagai pendamping satuan pendidikan. Oke. Pengembalian jabatan pengawas sekolah, kemudian penilik, pamong belajar dalam jabatan guru yang mendapat tugas tertentu dinyatakan dalam salah satu pertimbangan diterbitkannya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024, di mana di poin B yang menyatakan bahwa untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif, perlu integrasi. Nah ini Bapak Ibu, perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, kemudian jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru ke dalam satu jabatan fungsional guru. Jadi dari beberapa jabatan tadi, pengawas sekolah, kemudian penilik, pamong belajar, itu hanya satu namanya jabatannya, itu jabatan fungsional guru. Nah kira-kira kita sampai di situ pahami dulu Bapak Ibu. Kemudian kepastian pengalihan jabatan pengawas sekolah menjadi jabatan fungsional guru ini tertuang di dalam pasal 23 Bapak Ibu ya. Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Oke, kita langsung ke pasal 23 ya Bapak Ibu. Kita coba nanti langsung ke pasal 23. Nah ini Bapak Ibu ya. Pasal 23 Bapak Ibu ayat 1, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PPK itu pejabat pembina kepegawaian, baik itu bupati, wali kota, melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Melakukan penyesuaian ya. Yang poin A-nya, pasal 23 ayat 1 poin A-nya, jabatan fungsional guru ahli pertama. Jabatan fungsional guru ahli pertama itu untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Jadi untuk jabatan fungsional guru ahli pertama ini hanya ada dua, yaitu untuk pamong belajar dan penilik ya. Itu pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Ya karena ini jenjang jabatannya mungkin lebih rendah gitu ya, ketimbang untuk menduduki jabatan pengawas. Kemudian untuk jabatan fungsional guru ahli muda, jabatan fungsional guru ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Oke, jabatan fungsional guru ahli muda itu untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Paham sampai di situ ya Bapak Ibu? Oke, nanti silakan Bapak Ibu kalau kurang jelas nanti silakan di kolom komentar. Lalu yang bagian C-nya, yang poin C-nya, jabatan fungsional guru ahli muda, ahli madya. Untuk jabatan fungsional guru ahli madya itu untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya. Jadi nanti Bapak Ibu, pengawas, penilik, pamong belajar itu tidak ada istilah itu, namanya mungkin hanya satu, yaitu guru saja, jabatan fungsional guru. Dan penyesuaian itu Bapak Ibu di sini, penyesuaian itu
diberlakukan paling lama 2 tahun ya, terhitung sejak peraturan menteri diundangkan. Di 2 tahun ke depan itu harus segera penyesuaian ya, para wali kota atau bupati ya, PPK, pejabat pembina kepegawaian. Itu di pasal 23 ayat 1. Ayat 2-nya Bapak Ibu di sini. Ayat 2-nya ya. PPK menugaskan guru sebagai dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional pendidik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Oke Bapak Ibu, jadi bukan ngajar tentu ya, tapi tidak ngajar, tapi dia berikan tugas sebagai pendamping. Bapak Ibu. Kemudian ayat 2 poin B-nya, guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Oke. Lalu ayat 3, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik wajib memiliki sertifikat pendidik ya, Serdik Pak, untuk guru paling lama 2 tahun sejak peraturan itu diundangkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan pengawas sekolah, jabatan pamong belajar, dan penilik, diberi kesempatan selama 2 tahun sejak ini diundangkan agar memiliki atau wajib memiliki sertifikat pendidik. Nah, di poin 3 ini kabar gembira sebenarnya menurut saya Bapak Ibu untuk pamong belajar penilik. Kalau punya serdik pasti punya sertifikasi TPG, tunjangan profesi guru. Nah, ini nomor 3 nih. Ya, nih. Jadi ini menurut saya kabar gembira nih bagi penilik dan pamong belajar. Kalau memiliki serdik, jelas dia akan mendapatkan tunjangan profesi guru 1 kali gaji pokok. Tapi diberi kesempatan 2 tahun ya sejak peraturan itu diundangkan. Oke. Kemudian di pasal di ayat 4-nya, masih pasal 23. Di ayat 4-nya, PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama. Nah, luar biasa nih Bapak Ibu. Ahli utama itu apa? 4E mungkin ya. Ahli utama dan jabatan fungsional pendidik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan batas usia pensiun 65 tahun. Wow, luar biasa. Keren ini. Jadi Bapak Ibu, selamat bagi yang menduduki jabatan pengawas ahli utama, penilik ahli utama. Ini usia pensiunnya 65 tahun. Ya. 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu Bapak Ibu. Lalu di ayat 5-nya, PNS sebagaimana supaya 4 melaksanakan tugas mengikuti ketentuan untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional guru ahli utama yang diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Ini artinya bagi Bapak Ibu pengawas maupun penilik yang memiliki jabatan ahli utama tadi tetap melaksanakan tugasnya sama dengan jabatan fungsional guru ahli utama. Nah, kira-kira begitu. Tetapi di sini penugasannya sebagai pendamping satuan pendidikan. Oke Bapak Ibu. Nah, di pasal 24 di Bapak Ibu, pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka angka kredit yang telah diperoleh dari jabatan fungsional sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jenjang jabatan. Kebutuhan jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, fungsional penilik yang telah mendapatkan persetujuan menteri yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 ditetapkan sebagai kebutuhan jabatan fungsional guru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke Bapak Ibu, sampai di situ rasanya cukup ya. Intinya adalah menurut saya Bapak Ibu penghapusan istilah nama saja ya. Yaitu nama di nama untuk sebutan pengawas sekolah ya.